Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kita sekalian sampai hari ini di minggu terakhir dalam bulan November tahun 2024. Mari dalam ibadah pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 28 sampai ayat 31. Sesungguhnya kita akan perhatikan dari ayat 26 sampai ayat 45. Tapi kita baca ayat 28 sampai 31, ayat 39 sampai 45. Lalu kitab Injil Matius pasal 1 ayat 24 dan 25. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak, Ibu, dan Saudara sudah memperhatikan bagian ini, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk berdiri. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat yang ke-39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Matius 1 ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah seperti pedang bermata dua yang dapat menembus sampai ke dalam hati batin kami. Dan kepada kami sekalian, ketika kami membaca firman Tuhan, kami tahu, kami percaya bahwa Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Roh Allah yang berdiam dalam hidup kami akan menolong kami, menuntun kami, supaya kami dapat memahami maksud-maksud Allah yang mulia melalui firman Tuhan yang berguna bagi pertumbuhan hidup rohani kami. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami di saat kami merenungkan firman Tuhan. Untuk hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran-Mu. Terima kasih atas semua kasih karunia-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hari ini saya memberi tema untuk khotbah pada pagi hari ini adalah kasih karunia
dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bisa slide selanjutnya. Sudah. Kita bicara tentang kasih karunia Allah dalam melayani Tuhan di saat kita mempersiapkan diri untuk memasuki Natal, Bapak Ibu. Persiapan menjelang Natal, apa yang sudah kita siapkan? Ya, ini suatu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh kita sekalian, Bapak Ibu. Jauh-jauh hari gereja sudah membuat panitia Natal. Lalu panitia mengadakan rapat koordinasi supaya setiap anggota panitia itu mulai bekerja. Bersyukur sekali Bapak Ibu bahwa di gereja kita tahun ini sebagai ketua panitia saya bersyukur punya rekan-rekan tim panitia Natal yang solid, yang baik, yang bertanggung jawab. Dan saya bisa ikuti perkembangan di grup WA grup bahwa seksi acara sudah mulai melaksanakan persiapan. Bukan hanya membuat rancangan, tetapi sudah sampai pada tahap berlatih. Artinya bahwa seksi acara ini hendak menunjukkan bahwa kami siap untuk menyukseskan Natal pada tahun ini. Seksi dana, bagaimana kita memerlukan dana yang cukup besar Bapak Ibu, hampir sekitar 50 juta, dan itu dana yang cukup besar. Tapi ya kita bersyukur bahwa laporan dari seksi dana menunjukkan bahwa setiap minggu ada persembahan Natal dan persembahan itu terus naik. Dan kita yakin bahwa pada Natal nanti dana sekitar 50 juta itu pasti akan tercukupi dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan bagian-bagian yang lain? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian sekretariat juga bekerja. Di bagian dekorasi, untuk tahun ini tim dekorasi begitu antusias, jauh-jauh hari sudah buat rancangan. Pak Charles, kalau kita sudah punya videotron, terus kira-kira dekorasi Natalnya akan seperti apa? Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat baik bahwa dalam mempersiapkan Natal, setiap pribadi yang bertanggung jawab untuk melakukan sebuah pelayanan di gereja ini sungguh-sungguh melakukan tugas itu. Namun kita perlu perhatikan Bapak Ibu bahwa inti dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh semua anggota panitia Natal tahun ini adalah Yesus Kristus. Memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus di hari Natal. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang menjadi inti. Itu yang menjadi sasaran kita. Itu yang menjadi tujuan kita. Nama Yesus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan di tengah-tengah kita sekalian. Sehingga tahun ini ketika kita merayakan Natal, kita tidak hanya melewati Natal begitu saja. Tapi ada sesuatu yang begitu berkesan di hati kita di hari Natal yang akan kita hadapi pada 1 bulan ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara bahwa inti daripada Natal itu adalah Kristus Yesus, maka kita diingatkan bahwa kehadiran Kristus Yesus di tengah-tengah kita melibatkan pribadi-pribadi istimewa yang beroleh kasih karunia Allah untuk melaksanakan rancangan Allah bagi manusia. Kehadiran Kristus Yesus di tengah-tengah kita melibatkan pribadi-pribadi yang istimewa yang beroleh kasih karunia Allah untuk melaksanakan rancangan Allah bagi manusia. Bapak Ibu, konteks kita kalau kita mau sukses Natal di bulan yang akan datang, kita bisa bagaimana merasakan Natal yang hikmat, khusyuk, benar-benar merasakan hadirat Tuhan, benar-benar merasakan makna Natal di hati kita sekalian, maka ada pribadi yang istimewa yang dipakai Tuhan
mengeluarkan pikirannya. Apa yang harus kita buat? Merancang sesuatu, kita harus membuat acara seperti ini. Sehingga acara ini benar-benar berkesan di hati jemaat Tuhan ketika jemaat hadir pada hari Natal. Mereka bukan hanya istimewa karena apa yang ada dalam diri mereka. Tapi mereka menjadi istimewa karena mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Kasih karunia itu berupa talenta. Sebuah pemberian yang sangat berharga sekali. Minggu lalu kita sudah dengar khotbah dari Ibu Yulia tentang talenta itu. Bagaimana setiap orang itu diberi pemberian-pemberian khusus. Pemberian istimewa, pemberian yang berharga daripada Tuhan. Yang harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwa setiap pribadi yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus adalah pribadi yang beroleh kasih karunia. Maka hari ini Bapak Ibu, saya juga Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang melayani Tuhan, kita harus tahu bahwa itu bukan karena kuat dan hebatnya aku. Itu bukan karena pandainya aku. Tapi itu karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus bagi hidupku. Sebagaimana yang kita baca dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 30. Tadi kita baca ayat yang ke-28 sampai 31. Kalau kita perhatikan bagian ini Bapak Ibu. Ketika Lukas, penulis Injil Lukas, menulis kepada Theophilus, seorang percaya yang baru mau belajar untuk mengenal kebenaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa Lukas berusaha untuk menyelidiki, mengumpulkan semua informasi yang penting, dan dia menuliskan secara teratur kepada Theophilus, supaya Theophilus tahu bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadanya itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah hal yang benar. Nah, dalam memperkenalkan Kristus Yesus kepada Theophilus inilah kita bisa melihat bagaimana Lukas menulis tentang kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada Maria. Kita bisa mendapatkan informasi dari kitab Lukas bahwa ketika malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Nazaret pada bulan yang ke-6, malaikat Gabriel bertemu dengan seorang perawan, seorang gadis yang belum menikah. Kalau kata kitab Yesaya, seorang anak dara yang berusia berapa? Yang berusia sekitar 12 sampai 14 tahun. Tapi kok bisa Pak Charles anak dara seusia itu sudah bisa bertunangan? Ya kita harap maklum bahwa setiap budaya itu punya kultur pernikahan sendiri. Sewaktu saya masih di Kalimantan, saya tidak heran ketika anak umur kelas 6 SD mereka bisa menikah. Dan saya heran kok bisa? Ya di tempat kami bisa Om. Itu yang terjadi di sana. Di desa bisa terjadi. Tapi mungkin di kota sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena akan kena undang-undang perlindungan anak. Itu bahaya, sudah berurusan dengan pemerintah. Tapi pada waktu itu tidak jadi masalah. Karena ketika melakukan pertunangan, orang tua kedua belah pihak akan bertemu dan membicarakan hal itu. Sehingga Yusuf dan Maria terikat dalam sebuah ikatan hukum pertunangan itu. Walaupun demikian sebelum mereka menikah mereka tidak boleh hidup sebagai suami istri. Mereka masih pisah. Jadi malaikat bertemu dengan Maria yang berusia sekitar 12 sampai 14 tahun pada waktu itu. Dan Alkitab juga memberikan keterangan bahwa Maria ini adalah seorang anak gadis yang memiliki hubungan keluarga dengan Elisabet.
istri daripada Sakaria. Dan keistimewaan yang kita dapatkan dalam kitab Lukas ini tentang Maria adalah dia mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kunjungan daripada malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan Allah secara khusus bagi Maria. Ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, malaikat berkata bahwa salam hai engkau yang dikaruniai. Itu ayat yang ke-28. Lalu Maria terkejut mendengar perkataan malaikat Gabriel dan dia berpikir, apa maksudnya tentang salam itu? Malaikat kemudian melanjutkan, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Seorang anak darah, seorang gadis perawan yang berumur sekitar 12 sampai 14 tahun mendapatkan sebuah keistimewaan daripada Tuhan. Ayat yang ke-28 kata dikaruniai, itu dari kata Yunani yang dapat diartikan bahwa Tuhan senang melihat Maria. Tuhan senang melihat dia. Karena itu dikatakan bahwa engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi kalau melihat hal ini, saya mendapatkan informasi bahwa Maria lahir dari sebuah keluarga Yahudi yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan dalam hidupnya sebagai seorang Yahudi, dia juga pasti seperti kebanyakan orang Yahudi berpikir bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Jadi perhatikan bahwa Maria adalah seorang pribadi yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Tetapi dia juga beroleh kasih karunia. Arti kasih karunia adalah pemberian dengan cuma-cuma. Seringkali diartikan sebagai itulah anugerah dari Tuhan. Bukan karena siapa dia, tetapi itu karena siapa yang memberi kasih karunia itu. Yakni Tuhan yang memberi kasih karunia itu pada Maria. Kasih karunia untuk apa? Kasih karunia untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Mengandung, melahirkan dan memberi nama Yesus. Ini adalah satu karunia yang sangat istimewa karena hanya satu orang saja yang menerima kasih karunia ini. Hanya satu orang saja, yakni Maria. Tetapi dia bisa menerima ini dengan ayat yang ke-38. Dia menerima kasih karunia ini, tetapi ketika malaikat berbicara bahwa kau akan mengandung, ayat yang ke-34 itu mengatakan bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Pikirkan di sini. Dia seorang yang mendapatkan kunjungan istimewa dari Allah. Dia seorang yang mendapatkan sebuah tugas istimewa daripada Allah. Tapi ketika malaikat menyampaikan pesan itu, logikanya juga main Bapak Ibu. Ketika mengatakan bahwa kamu akan hamil. Dan Maria berpikir bahwa bagaimana bisa? Karena aku belum bersuami. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Tapi disitulah Tuhan menyatakan melalui malaikat Gabriel bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Informasi yang kita dapatkan ini adalah informasi yang sangat penting sekali Bapak Ibu menjelang Natal. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita hidup dalam lingkungan yang tidak semuanya adalah orang Kristen.
berhadapan dengan tetangga kita atau keluarga kita atau orang-orang tertentu yang sering mempertanyakan tentang Kristus Yesus. Kenapa dia disebut anak Allah? Apakah Allah menikah dengan Maria? Cara berpikir mereka seperti itu. Apakah itu adalah sebuah proses biologis? Kalau kita membaca bagian ini hendak memberikan pengertian kepada kita bahwa opini yang mereka bangun, pandangan yang mereka bangun itu adalah pandangan yang salah. Kenapa salah? Karena jelas-jelas Alkitab mengatakan bahwa ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Maria bahwa dia akan mengandung, Maria kan bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Sebab aku belum bersuami. Maria ini berpikir seperti ini, logikanya main karena apa? Dia akan berhadapan dengan tradisi, hukum Yahudi di mana ketika seorang perempuan akan mengandung di luar nikah, dia pasti akan dilempari batu, dia pasti akan dirajam, dia pasti akan mati. Jadi ini sebuah pelayanan, kasih karunia yang Tuhan berikan pada Maria. Dan kasih karunia inilah kasih karunia yang mempertaruhkan nyawanya. Mempertaruhkan nama baik keluarganya. Mempertaruhkan nama baik tunangannya. Karena itu dia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Dan Tuhan memberitahu melalui malaikat Gabriel bahwa Roh Kudus yang akan menaungi engkau. Karena itu anak yang dikandung adalah anak yang berasal daripada Roh Kudus. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa jika engkau mengirim rohmu, maka terciptalah semuanya. Dalam arti bahwa apa yang terjadi di dalam rahim Maria itu bukan dari benih laki-laki Bapak Ibu. Tapi itu berasal daripada Allah. Karena itu ketika Yesus lahir maka dikatakan bahwa anak itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dikatakan bahwa dia adalah disebut kudus anak Allah. Kenapa kudus? Karena tidak ada campur tangan benih manusia di dalam hal ini. Dan jawaban inilah yang bisa kita gunakan untuk mematahkan opini-opini liar yang berkembang di luar sana berkenaan dengan Yesus Kristus anak Allah. Kalau kita memperhatikan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maria dia beroleh kasih karunia untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Itu adalah pelayanan yang Tuhan berikan bagi dia. Dan kemudian pelayanan itu akan berlanjut dalam hal membesarkan Yesus. Tapi di hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat diri kita sendiri dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa setiap pribadi di antara kita, setiap pribadi yang ada dalam sebuah hubungan dengan Tuhan, adalah pribadi-pribadi yang beroleh kasih karunia Allah untuk melayani Allah. Siapa bilang pelayanan sebagai petugas keamanan tidak penting? Siapa yang bisa bilang begitu? Pelayanan mereka penting. Di saat kita mau ibadah, tapi kita bingung mau diparkir di mana. Disitulah mereka datang untuk menolong kita. Dan Bapak Ibu tahu, kita hadir ibadah, kita duduk seperti ini. Bagaimana mereka? Ada streaming YouTube, saya biasa lihat bapak-bapak petugas keamanan. Ada saatnya mereka masuk ke dalam, tapi ada saatnya karena mereka harus menjaga situasi supaya kondusif di saat kita beribadah. Mereka pakai streaming YouTube. Supaya apa? Mereka tidak kehilangan momen ibadah itu. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa Bapak Ibu? Kalau bukan karena kasih karunia Allah, dia tidak akan mempertaruhkan kenyamanannya untuk duduk di bangku gereja. Dia mempertaruhkan itu supaya apa? Dia bisa melayani. Dia bisa melayani Tuhan. Itu hal yang mulia.
setiap kita yang ada di gereja ini adalah setiap kita yang secara khusus punya keistimewaan yang diberikan Tuhan di dalam diri kita, sehingga ketika kita menyadari keistimewaan itu, kita dapat melayani Tuhan sebagai apa? Kasih karunia Allah dalam hidup kita. Itu kasih karunia Allah. Kalau saya mau bersaksi, pelayanan Arimatea Bapak Ibu. Jam 2 malam, jam 1 malam, kalau ada jemaat telepon, ada layu, kita akan pergi. Arimatea GPI IFATA itu seperti itu. Jam berapa saja, asalkan HP bisa bunyi. Kalau sampai tidak bisa dihubungi, pergi saja ke rumah. Kita akan pergi. Kenapa? Itu kasih karunia. Mereka yang merawat jenazah, saya berdoa supaya ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada ibu-ibu yang masih muda. Karena Ibu Rusmin sudah tua. Ya, tapi kasih karunia yang Tuhan berikan padanya membuat dia jam berapa saja mau telepon, pasti Ibu Rusmin akan datang. Dibantu putrinya, Bu Santi. Itu kasih karunia. Ketika seseorang itu memahami kasih karunia Allah yang ada di dalam dirinya Bapak Ibu, dia akan mempertaruhkan kenyamanannya. Karena apa? Demi Tuhan, demi kasih karunia Allah yang ada di dalam dirinya, dia akan melakukan hal itu. Mungkin orang bisa bertanya, bagaimana mungkin, bagaimana bisa itu terjadi? Ketika Roh Allah bekerja di dalam hidupmu untuk sebuah pelayanan yang kamu lakukan bagi Tuhan di tempat ini. Dan kamu tahu bahwa Tuhan itu bekerja di dalam hatimu, menggerakkan hidupmu, membuat kamu tidak tenang. Lakukan itu. Kadang-kadang orang bilang, hidup itu hanya ke gereja saja, ke gereja saja, ke gereja saja. Ya, ada kalanya memang kamu tidak tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hati seseorang, di dalam melayani Tuhan. Kadang kita tidak tahu. Dan mungkin kita perlu Tuhan beri aku hikmat supaya aku bisa mengatur waktu dengan baik. Agar kasih karunia yang Tuhan berikan padaku itu tidak hilang. Bukan ini saja Bapak Ibu. Ada banyak pelayanan di gereja ini. Dan setiap pribadi yang terlibat di dalamnya adalah pribadi yang beroleh kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Bisakah hari ini ketika Bapak Ibu yang aktif dalam pelayanan di sini kemudian beritahu keluarga bahwa ini kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagiku. Aku mohon supaya keluarga bisa memahami hal ini. Aku mohon supaya kita saling mendukung. Karena aku tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidup. Aku tidak jadi penginjil yang pergi sampai ke luar pulau untuk memberitakan Injil. Tapi aku jadi pengurus komisi yang benar-benar menjalankan tanggung jawabku di komisi itu. Karena disitulah aku memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Maria yang memuliakan Tuhan. Dia memberi dirinya, dia memberi hidupnya. Dia mempertaruhkan kenyamanannya, dia mempertaruhkan harga dirinya. Dia mempertaruhkan juga waktunya. Tapi semua itu dia mau lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan itulah kasih karunia Allah yang Allah berikan pada kita. Selanjutnya Bapak Ibu, bukan hanya kasih karunia untuk melayani, untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Tapi Maria untuk menerima kasih karunia, untuk percaya bahwa apa yang dilakukan Allah kepadanya itu akan terjadi. Mari kita perhatikan di bagian Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-39. 38, 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ketika malaikat menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan baginya, Maria mengakhiri dengan apa? Aku ini hamba Tuhan, jadi padaku. Artinya bahwa dia percaya
Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, silahkan Tuhan. Tapi ini sesuatu hal yang penting bagi orang-orang yang menerima kasih karunia Allah untuk melayani Allah. Sebab ayat yang ke-45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan itu akan terlaksana. Maria ketika bertemu dengan Elisabet, dalam posisi Elisabet sudah hamil 6 bulan. Dan Maria beberapa waktu kemudian pergi ke sana. Dan saat Maria bertemu dengan Elisabet, Elisabet itu karena ketika dia memberi salam, lalu yang terjadi dia penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya bagaimana kerjanya Roh Kudus yang tidak bisa terpikirkan oleh kita dalam pikiran kita, tapi bisa dirasakan oleh pribadi-pribadi yang ada di dalam pimpinan Tuhan itu. Ketika Maria bertemu Elisabet, Elisabet itu lalu berkata bahwa siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Pertanyaannya, siapa yang beritahu Elisabet? Apakah Maria langsung kasih story di IG, kasih story Facebook, atau dia kasih story di WA? What happened? Apa yang terjadi di perutku? Tidak ada. Dia tidak ngomong. Dia tidak cerita pada siapa-siapa. Tetapi Tuhan yang melakukan hal itu adalah Tuhan yang menyampaikan kepada pribadi yang lain. Jarak antara tempat Maria di mana? Di Nazaret dengan tempat Elisabet di pegunungan Yehuda. Itu bukan tempat yang dekat. Saya lihat di Google Map di Israel zaman sekarang, itu kalau pakai mobil itu jalan 3 jam. Kalau kita sekarang jalan 3 jam itu sudah 150 kilo. Bayangkan seorang gadis dalam kondisi hamil berjalan, Alkitab tidak menuliskan jalan dengan siapa. Kalau dia harus berjalan 150 kilo sendirian, apa itu tidak mempertaruhkan dirinya dengan bahaya-bahaya yang akan terjadi di jalan. Tapi dia melakukan itu. Saya berpikir kenapa dia harus melakukan hal itu. Ketika ini terjadi, Maria tidak bicara dengan orang tuanya. Dia juga tidak bicara dengan tunangannya. Dia tanggung sendiri. Dalam keadaan menanggung sendiri beban pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada dia, maka Maria pergi ke Elisabet. Kenapa? Itu adalah keluarga imam. Itu adalah keluarga imam. Sehingga dia pergi ke sana, keluarga imam dan adalah saudaranya juga. Dan itu adalah tempat yang tepat di mana Elisabet adalah seorang yang melayani Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan karena hamil di usia tua, sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada suaminya Zakaria, dan dia pergi ke sana. Sehingga yang terjadi kemudian adalah pertemuan itu adalah pertemuan yang membuat dua pribadi ini jadi klop. Pas. Lalu apa maksudnya bagi kita? Ketika kita melihat hidup kita dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan bekerja di hati kita, memimpin kita untuk melakukan sebuah pelayanan yang akan memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan pribadi-pribadi yang tepat untuk pelayanan itu. Bisakah teman-teman yang terlibat dalam pelayanan memberikan sebuah testimoni, memberikan sebuah kesaksian? Bagaimana Tuhan menuntunmu sehingga engkau memasuki pelayanan itu, bertemu dengan pribadi-pribadi yang tepat. Ngomong itu nyambung karena merasakan apa yang Tuhan berikan di dalam diri masing-masing. Sehingga ketika bertemu maka ayat 45, apa yang dikatakan Tuhan itu akan terlaksana. Tuhan tidak akan memimpin kita untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat, yang tidak mendukung pelayanan itu. Enggak.
Saya yakin Tuhan enggak. Kenapa? Kalau ada orang-orang yang tidak tepat, yang kita temui, kita share pelayanan, kita cerita pelayanan, tanggapannya dingin. Bisa juga dia bilang, ngapain kamu repot-repot, ngapain kamu susah-susah, capek-capek saja kamu, ngapain? Enggak nyambung. Tapi kalau Bapak Ibu dipimpin Tuhan, bertemu dengan pribadi yang tepat, pribadi yang sama-sama dipimpin oleh Roh Allah, maka klop. Sehingga apa? Ketika masing-masing ini saling bertukar beban pelayanan, maka dua orang itu bisa merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja di tempat kita. Ayo semangat terus bangkit untuk maju dalam pelayanan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita percaya bahwa kasih karunia Allah dinyatakan pada kita untuk masuk dalam sebuah pelayanan, maka Tuhan juga akan memimpin kita untuk bertemu dengan pribadi-pribadi yang tepat. Agar pelayanan itu bisa berjalan. Bagaimana Pak Yahya kalau misalnya tim musik lalu bertemu seorang yang permainannya bagus tapi karakternya tidak bagus. Permainan musiknya bagus. Tapi karakternya tidak bagus. Tidak mau dipimpin, gampang sensi, latihan selalu terlambat. Terus piye? Dibilang, ayo kita melayani Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Motivasinya lain. Tidak klop Bapak Ibu. Tapi kalau bertemu seseorang yang bilang begini, Tuhan memberi aku karunia musik supaya aku pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana aku bisa ikut melayani di sini? Oke, kamu bisa ikut melayani sesuai dengan aturan yang ada. Klop. Dimanapun kita melayani Bapak Ibu, dalam bidang apapun pelayanan itu, kita harus bertemu dengan pribadi-pribadi yang tepat. Setuju Bapak Ibu? Amin. Kalau bertemu dengan pribadi yang tidak tepat, bisa menimbulkan masalah. Bukan hanya pelayanan di gereja. Kita melayani Tuhan dalam bisnis kita, melalui bisnis kita, melalui usaha kita. Bertemu orang yang tidak tepat, bisa-bisa kita ditipu, bisa-bisa usaha kita itu bisa hancur. Karena bertemu orang yang tidak tepat. Karena itu dengan melihat hal ini, saya yakin Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kalau akhir November ini sudah mau 28 tahun saya melayani Tuhan, saya bersyukur bahwa saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Yang dipakai Tuhan untuk membentuk saya supaya menjadi seorang pribadi yang penuh pengabdian di dalam melayani Tuhan. Saya bersyukur untuk hal itu. Karena apa? Disitulah saya bisa melihat bahwa kasih karunia Allah di dalam hidup saya itu terus berlangsung. Tetapi kemudian kita perlu melihat hal yang selanjutnya. Maria bertemu dengan Elizabeth. Dan Elizabeth oleh Roh Kudus berkata bahwa apa yang Allah janjikan, apa yang Allah bicarakan itu terjadi. Benar, Maria dalam posisi sudah hamil waktu itu. Tetapi perhatikan, yang terjadi itu adalah penggenapan firman Tuhan mengenai keturunan Daud yang akan menjadi raja. Firman Tuhan itu disampaikan Tuhan kepada Daud sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dan 1000 tahun kemudian Tuhan berbicara kepada malaikat Tuhan berbicara kepada Maria untuk penggenapan janji itu. Bahwa apa yang Tuhan janjikan itu tidak akan gagal. Saya selalu aminkan firman Tuhan dari kitab Yesaya bahwa seperti hujan yang turun dari langit dan mengairi bumi, demikianlah firman yang keluar daripada mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan kehendak Allah dan dia akan berhasil. Jadi apa yang dimaksud di sini?
Bagi setiap orang yang menerima pernyataan Allah dalam pergumulan hidupnya, atau dalam panggilan pelayanannya, atau dalam segala sesuatu hal yang dia lakukan, dan Allah berbicara kepadanya, ingat baik-baik, apa yang Allah katakan itu pasti akan terjadi. Tapi kita melihat, ketika kita memperhatikan di dalam kitab Matius, kita menemukan bahwa ada sebuah masalah yang dihadapi oleh Maria. Bagaimana tunangannya itu secara diam-diam mau menceraikan Maria setelah dia tahu bahwa Maria hamil. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf seorang yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Masalah Maria itu di sini. Yusuf mau menceraikan dia. Tetapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi seorang yang hidup dalam kasih karunia Allah, Allah akan menyelesaikan persoalan itu. Agar pelayanan yang saudara lakukan itu terus berjalan. Kalau Allah punya kasih karunia bagi saudara untuk melakukan sebuah tugas pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan, maka masalah apapun Allah yang ada di depan untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana caranya? Kita melihat di dalam Alkitab dikatakan bahwa malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berbicara kepada Yusuf bahwa jangan engkau menceraikan dia. Tetapi jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini untuk mematahkan pandangan atau anggapan dalam diri Yusuf. Jangan-jangan Maria selingkuh. Jangan-jangan Maria berbuat curang di belakang saya. Jangan-jangan dan seterusnya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan ini untuk menguatkan Yusuf bahwa anak yang dikandung itu berasal daripada Allah. Bukan dari manusia, tapi itu berasal daripada Allah. Karena itu untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Dan kemudian Yusuf bangun dari tidurnya berbuat seperti itu. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ayat yang ke-25 perhatikan. Dia tidak bersetubuh dengan Maria selama masa kehamilan itu. Karena setelah itu Yusuf dan Maria mempunyai beberapa orang anak. Tetapi sebelum itu dia tidak bersetubuh dengan Maria. Kenapa? Karena dia menerima kasih karunia Allah di dalam melayani Tuhan. Kasih karunia untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Kasih karunia untuk menerima bahwa Allah sedang bekerja di dalam diri Maria. Dan kasih karunia untuk memberi nama bayi itu. Sebab apa? Dengan Yusuf memberi nama, maka secara hukum Yusuf mengakui bahwa itu anaknya. Secara hukum dia mengakui. Dan itu adalah kasih karunia. Yang berasal dari siapa? Yang berasal dari Tuhan. Bagi Yusuf untuk melakukan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup sebagai seorang yang menerima kasih karunia Allah untuk melayani Tuhan adalah hidup penuh penundukan diri kepada Allah. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan kesenangan-kesenangan pribadi kita singkirkan.
Saya pernah mendengar kesaksian daripada seorang jemaat Tuhan yang melayani Tuhan dan dia merokok. Dan dia kemudian suatu hari merasa bahwa saya perlu berhenti dari hal ini. Karena saya melayani Tuhan. Mungkin bagi orang lain melayani Tuhan sambil merokok itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi di GPA tidak seperti itu. Menjadi majelis saja enggak boleh merokok. Hamba Tuhan enggak boleh merokok. Minum enggak boleh. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Nah, saya tidak tahu bagaimana pelayan-pelayan Tuhan, pelayan altar yang ikut terlibat dalam pelayanan. Tapi perhatikan di sini. Kalau kita memahami kasih karunia Allah di dalam diri kita untuk melayani Tuhan, kita ikut ambil bagian dalam kasih karunia Allah itu, maka kita pun perlu menahan diri kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu yang melayani Tuhan. Kita perlu menahan hal-hal yang mungkin bagi kita, dulu ya om saya itu pendeta, tapi dari gereja yang lain. Kalau pergi ke rumahnya itu rokoknya itu berapa? Kalian tidak merokok? Enggak, saya bilang. Pelayanan di Kalimantan, siapa yang tahu kita pelayanan di sana? Kita sendiri. Tidak ada Pak Surya di sana. Tidak ada majelis yang mengawasi. Kalau mau merokok, merokoklah. Tapi kita bilang enggak. Kenapa? Oh, saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Orang tawarkan kita minum arak, acara-acara tradisi adat di sana, ini arak. Enggak, kenapa? Aku hamba Tuhan. Ketika kita tahu diri kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada yang memaksa kita Bapak Ibu. Enggak. Tapi kita sendiri sadar bagaimana kita menerima kasih karunia itu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita, kesucian hati kita di dalam melayani Tuhan. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kalau memang ada sesuatu hal yang berat bagi kita, Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Bukankah Dia yang hadir bersama-sama dengan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan kasih karunia, saya terinspirasi dari kesaksian Amanda Lee Hedges. Dia ini adalah seorang wanita dari Colorado, Amerika Serikat. Usia 9 tahun, dia mengajar sekolah minggu. Pada usia 10 tahun, diajak papanya untuk ikut pertemuan Compassion International. Jadi Compassion International itu adalah pelayanan di mana orang-orang diundang, lalu mereka menampilkan foto anak-anak dari seluruh dunia. Sehingga para pengunjung kemudian melihat foto-foto itu, kalau tergerak hati, maka mereka bisa menjadi sponsor. Yang memberi sponsor bagi orang itu, sehingga orang itu bisa makan. Dan dia bisa untuk membiayai hidupnya. Jadi umur 10 tahun, wanita ini digerakkan Tuhan dan dia mulai mengumpulkan uangnya supaya dia memberi. Dan dia hari itu tertarik dengan seorang anak dari Indonesia yang berasal dari Sulawesi. Dia bilang, hari ini aku baru dengar kata Indonesia, selama ini aku belum dengar. Ya, dia tidak tahu bahwa Indonesia ini sangat luas. Lalu dia mulai memberi. Tapi Tuhan terus bekerja di hatinya dan dia merasa bahwa dia perlu menabung uangnya supaya dia bisa mendukung lebih banyak anak-anak lagi. Singkat cerita, pada umur 17 tahun, setelah mengikuti pertemuan Compassion International lagi, dia bercita-cita untuk menjadi seorang atlet pelari. Dia juga punya cita-cita untuk menjadi seorang mahasiswa, dia mau kuliah. Tapi Tuhan hari itu bilang begini, pergi ke Indonesia. Dan dia bergumul. Dan Tuhan bilang pergi. Umur 17 tahun, tahun 2012. Sekitar itu. Dia datang ke Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia. Lalu mulai masuk melayani di sebuah panti asuhan di Jakarta.
Ya, kita melihat di tengah-tengah kita ada Mr. Christian bersama dengan istri dan ada saudaranya sebagai misionaris. Mereka perlu belajar bahasa Indonesia dulu. Perlu belajar bahasa Indonesia. Kalau yang ini tidak belajar bahasa Indonesia, dia langsung bertemu dengan anak-anak. Bagaimana dia bisa berkomunikasi? Sulit bagi dia. Tapi dia tahu bahwa Tuhan bekerja di hatinya untuk datang ke Indonesia. Lalu setiap hari dia akan bermain dengan anak-anak. Dan malam hari dia akan menumpahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Menangis sepanjang malam. Karena kenyataannya ketika dia ada di Indonesia, bayangannya itu berbeda seperti yang dipikirkan. Tinggal di tempat yang sempit, banyak nyamuk. Kalau orang bule itu tidak suka nyamuk Bapak Ibu. Banyak nyamuk dan tempatnya itu sangat minim sekali. Tetapi dia bilang apa? Karena kasih karunia Allah dia ada di situ. Maka dia harus berdoa setiap malam supaya dia bertahan. Sampai terus Tuhan memimpin dia. 2023 kemarin diundang oleh Kik Endi. Di hari Natal kemudian dia bisa memberi kesaksiannya. Sekarang pelayanannya adalah membangun panti asuhan untuk menolong anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Dulu dia berdoa bahwa Tuhan saya ingin menikah muda supaya saya mau menjadi seorang ibu. Tapi kemudian Tuhan memimpin dia untuk menjadi ibu bagi anak-anak di panti asuhan. Suatu hari ketika dia bersaksi bahwa wifi di tempatnya itu sedang bermasalah, dia sangat kangen dengan orang tuanya. Lalu dia ingin menelpon tapi tidak bisa. Tiba-tiba datang seorang anak panti asuhan dan memeluk dia. Sambil dia bertanya kenapa. Anak itu bilang, aku kangen sama orang tuaku. Disitulah mereka berdua menangis. Dan disitulah dia semakin diteguhkan Tuhan. Bahwa Tuhan bawa saya ke tempat ini. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang baik. Saya bisa merasakan. Anak itu bisa merasakan bagaimana hati saya yang rindu dengan orang tua saya. Dia datang, dia menceritakan masalahnya. Dan disitulah dia semakin dikuatkan bahwa untuk inilah Tuhan panggil saya. Untuk menjadi ibu bagi anak-anak. Meninggalkan semua kesenangannya di Amerika supaya datang menjadi seorang pelayan, seorang yang melayani Tuhan, yang melayani anak-anak terlantar di Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di hati Bapak Ibu semua. Saya tidak tahu kasih karunia apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu adalah kalau Tuhan bekerja di hati Bapak Ibu semua, kasih karunia itu tidak akan hilang. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan tergenapi. Ada masalah apapun Tuhan pasti akan selesaikan. Kiranya Bapak Ibu menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Karena dia senantiasa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa.